sudah siap semua untuk melihat, katanya sudah, kata ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang ada di situ. Nah, disitulah Wak, Norman pun ngebuka tirai panggung itu. Wah, begitu tirai dibuka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian ingat gak kalau beberapa waktu yang lalu kan aku pernah membahas kisah menyentuh tentang si Paul Alexander kan, yang bertahan hidup dengan alat bantu paru-paru besi gara-gara dia sakit polio. Ya kan, masih ingat kan? Nah, di malam ini Wah, aku akan mengajak kalian untuk mengenal figur lain yang sama-sama berjuang melawan penyakit langka. Dia ini adalah Joseph Merrick, Wah. Seorang pria dengan kondisi fisik tidak biasa di mana hampir seluruh kulit tubuhnya ini Wah dipenuhi benjolan yang membengkak macam kulit gajah. Sampai-sampai si Merrick ini dijuluki The Elephant Man. Dengan kondisi ini, Merrick ini mengalami banyak sekali penderitaan. Dia dijauhi banyak orang, sulit dapat kerja, hingga di sisa hidupnya dia ini harus menghabiskan waktunya tinggal di rumah sakit. Kelainan langkanya Merrick ini sempat bikin gempar dunia medis Wak pada masa itu, karena tidak ada satupun ahli di masa itu yang bisa mendiagnosis penyakitnya si Merrick ini. Nah, penyakit apa yang sebenarnya diderita sama Merrick? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi Joseph Carey Merrick ini lahir di Leicester, Inggris pada tanggal 5 Agustus 1862 dari seorang pasangan Joseph Rockley Merrick dan juga Mary Jane Wak. Sewaktu lahir, kondisi fisiknya Merrick ini ya dia normal-normal aja awalnya Wak. Pihak dokter juga nggak ngasih catatan medis apapun. Tapi pada saat memasuki usia 2 tahun Wak, Merrick ini mulai menunjukkan gejala aneh. Di dahinya muncul benjolan besar Wak, terus bibirnya mulai membengkak. Kondisinya pun makin parah pada saat si Merrick ini berusia 5 tahun, di mana sebagian kulit tubuhnya menebal, kasar, lengan kanan dan juga kedua kakinya juga membesar dan berubah warna jadi agak keabu-abuan gitu, macam kulit gajah. Sayangnya, alih-alih membawa si Merrick ini ke rumah sakit Wak, Rockley dan Jane, orang tuanya si Merrick ini justru ngebiarin Merrick gitu aja. Selain karena memang mereka ini nggak punya uang Wak, Jane, mamanya itu percaya kalau kelainan anaknya ini muncul gara-gara dulu waktu dia hamil Wak. Jane ini pernah ketakutan dan jatuh setelah dia melihat gajah di pasar malam. Dan pada masa itu banyak kali orang Inggris tuh yang percaya kalau pengalaman emosional yang dialami sama ibu hamil ini bisa mempengaruhi bayi yang ada di kandungannya. Nah, karena keyakinan itulah Wak, Mary akhirnya nggak dibawa diperiksakan ke dokter. Mamanya punya keyakinan kayak itu. Nah, awalnya Mary nggak terlalu terusik Wak sama kondisinya. Dia masih main normal lah gitu di sekitar rumah kan. Tapi semua itu berubah ketika si Merrick ini masuk sekolah. Merrick mulailah itu menerima ejekan, dia mulai dijauhi dan dia dianggap aneh. Satu-satunya tempat aman bagi Merrick itu ya udah cuman rumahnya aja, karena setiap pulang Jane, ibunya itu selalu menenangkan Merrick, anaknya udahlah kamu nggak usah peduliin ya nak, ya kamu main sama ibu aja gitu. Nah, dari situlah Merrick yakin ada satu orang yang bisa menerima dia apa adanya. Tapi nasib pun berbalik Wak. Mama jatuh sakit, makin lama makin parah, hingga tanggal 29 Mei 1873 saat Merrick baru berusia 10 tahun ibunya meninggal dunia. Terus bapak si Rockley ini nikah lagi sama seorang wanita yang bernama Emma Wood Antill. Tapi si Emma ini kasar pula sama si Merrick Wak. Tuh bapaknya juga diam aja, jadi tipikal ibu tiri kasar lah itu si Emma ini. Nah, dari situlah hidup Merrick ini pun makin lama makin sempit lagi. Dia sering kelaparan, gak dikasih makan sama mama tirinya. Dan dia lebih banyak berdiam diri aja di sudut kamar. Sampai akhirnya di usia yang ke-13 tahun dia kabur Wak itu dari rumah. Mungkin karena udah kesal kali di rumah itu ya kan, gak dipeduli sama sekali. Dia kabur dari rumah, dia gak pergi sekolah, putus sekolah lah dia. Awalnya waktu kabur itu Merrick nggak punya tujuan mau pergi kemana Wak. Dia hidup luntang-lantung lah itu akhirnya di jalan sambil mencari pekerjaan. Sampai suatu hari dia nemu lowongan pekerjaan di pabrik cerutu yang memang masih ada di Leicester tadi itu loh. Merrick diterima kerja di sana dan dia tinggal di mes karyawan. Tapi setelah 3 tahun bekerja di sana Wak, kondisi fisik tangan kanannya si Merrick ini makin lama makin membesar, terus makin kaku. Ya nggak bisa lagi lah dia kerja di pabrik itu. Merrick juga sempat nyoba kerja tuh Wak, jadi seller door to door. Dia jualan pakaian, terus dia jual barang-barang toko kelontong dari rumah satu ke rumah lain gitu kan. Pokoknya dia tetap masih mau kerja lah gitu. Sayangnya usahanya juga nggak banyak menghasilkan uang Wak, karena Merrick ini susah komunikasi sama pembeli. Gegara itu tadi lah, bibirnya kan bengkak kan, makin besar makin bengkak. Merrick juga sering kali Wak diusir karena kondisi fisiknya dianggap membuat orang lain tuh jadi nggak nyaman gitu. Merrick pun akhirnya berhenti bekerja dari sales ini dan dia memilih pulang ke rumah bapaknya. Tapi bukan yang disambut hangat Wak, bapaknya malah ngamuk-ngamuk waktu dia balik. Merrick ini diteriakin,
dicaci maki, bahkan sampai dipukulin loh sama bapak ya, karena mungkin kabur itulah ya kan. Nah karena terus-terusan diperlakukan kasar, Merrick nggak tahan, kabur lagi dia di bulan Desember 1879 waktu umur dia udah 17 tahun nih Wak. Tapi setelah dia kabur yang kedua kalinya ini, kehidupan Merrick nggak berjalan sesuai ekspektasinya. Dia masih juga kesulitan mencari pekerjaan, sampai di satu titik Merrick ini pun putus asa Wak. Ini aku harus kayak gimana lah lagi gitu ya kan. Sampai akhirnya Wak, dia menemukan informasi yang membuat dia berpikir kalau satu-satunya pilihan dia untuk bisa bertahan hidup adalah bergabung dengan kelompok pertunjukan yang menjadi awal dia dikenal sebagai The Elephant Man ini Wak. The Elephant Man. Nah jadi Wak, setelah dia kabur yang kedua ini, Merrick tuh sempat tinggal di Leicester Union Works House atau semacam panti sosial gitu loh Wak, untuk orang miskin, untuk orang dengan kekurangan fisik atau mental, dan para pengangguran. Dia tinggal di situ. Nah Merrick ini tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahun Wak. Tapi lama-lama Merrick juga nggak tahan di situ ya kan. Sampailah di satu titik Merrick ini mikir, udah nggak bisa nih kalau misalnya aku selalu bergantung sama workhouse ini seumur hidup aku, atau di panti ini seumur hidup aku, nggak bisa. Aku harus punya uang biar aku punya rumah sendiri. Nah dari situ Merrick pun nyari cara lah ini biar bisa dapat penghasilan. Merrick tahu dengan kondisi fisiknya yang makin memburuk, dia nggak akan pernah bisa bekerja normal macam orang lain. Jadi dia mikir, apa aku ikut informasi yang kemarin aja ya, ikut freak show. Nah, freak show ini apa Wak? Freak show ini adalah atau semacam pertunjukan yang menampilkan orang-orang dengan kelainan fisik dan juga keunikan bentuk tubuh Wak. Jadi pertunjukan ini tuh memang cukup populer waktu itu di Inggris ya, di tahun itu di 1800-an. Nah di sini Merrick ini yakin dia itu bisa menarik perhatian banyak orang dengan tampil di freak show ini. Dan yang pasti dia pasti akan mendapatkan pembayaran kan dari penampilan-penampilannya itu. Nah akhirnya Merrick ini ngirim surat lawak ke Sam Tor. Sam Tor ini siapa? Pemain sandiwara terkenal di Leicester itu, sekaligus juga manajer pertunjukan keliling yang dikenal di dunia freak show. Nah isi suratnya itu kurang lebih kayak gini, Tuan Tor, saya ingin tampil lah sebagai salah satu pemain di pertunjukan kamu, kata kayak gitu. Nah Merrick juga menceritakan lah itu kondisi fisiknya dengan detail ya kan. Nah ternyata waktu baca surat itu Thor tertarik tuh sama suratnya si Merrick. Thor pun mengunjungi lah si Merrick di workhouse itu untuk melihat langsung kondisi fisiknya si Merrick. Begitu ketemu sama si Merrick, Thor, wah dia langsung yakin, kau harus aku rekrut. Akhirnya di tanggal 3 Agustus 1884 waktu si Merrick ini sudah berusia 22 tahun, Merrick keluarlah dari panti sosial itu dan dia resmi bergabung dengan pertunjukan freak show milik si Sam Tor. Nah, setelah masuk manajemen si Thor ini Merrick dikenalin dengan 3 manajer sekaligus waktu itu. Ada nama Alice, George, sama Sam Roper. Nah mereka bertiga ini menyambut Merrick dengan baik Mereka ngajak si Merrick ini kenalan, ngobrol-ngobrol, dan juga diskusi lebih lanjut soal penampilan Merrick di freak show ini. Nah dari hasil diskusi itu mereka bertiga sepakat untuk menjadikan si Merrick sebagai ikon manusia setengah gajah. Merrick pun tampil lah itu tuh keliling kan bersama rombongan-rombongan si Thor ini di daerah East Midlands, termasuk di kota Leicester sama Nottingham. Nah di pertunjukan itu Merrick nggak melakukan atraksi macam di sirkus-sirkus itu enggak. Dia cuma duduk aja atau dia cuma berdiri aja di tengah penonton sambil itu tadi memperlihatkan penampilan tubuhnya yang memang unik itu Tapi justru itulah yang menjadi daya tariknya si Merrick, sampai akhirnya banyak kali penonton yang datang ke sana dan Merrick pun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Tapi sayangnya pertunjukan keliling Thor ini cuman beroperasi di luar musim dingin aja. Jadi waktu udah masuk musim dinginnya di tahun 1884 itu, Thor meliburkan semua krunya. Nah pada saat itu salah satu manajer yang bernama Hitchcock tahu nih kalau si Merrick kan butuh pemasukan kan. Akhirnya dia nawarin ke si Merrick, Merrick, kamu mau nggak kalau misalnya tampil di London? Di sana banyak kali loh acara hiburan indoor. Kalau misalnya kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke kawanku, katanya. Oh mau tuan, saya mau ke London, kata si Merrick. Akhirnya di bulan November 1884 Merrick berangkat lah ini ke London sama si Hitchcock ini. Nah di sana Merrick dikenalin sama laki-laki lagi namanya Tom Norman, seorang komedian juga yang juga mengelola beberapa toko yang dipakai untuk pentas penny gaff. Jadi penny gaff ini semacam hiburan indoor murah yang sangat populer di Inggris di tahun itu, di London waktu itu. Nah waktu pertama kali ketemu sama si Merrick, Norman ini sempat ragu dia menganggap tingkat kelainan tubuhnya si Merrick ini terlalu ekstrim di mata dia untuk dijadikan objek tontonan. Tapi di situ Hitchcock ngeyakinin si Norman, udah percaya kok sama aku, pasti banyak nanti yang mau nonton dia. Kemarin orang dipertunjukkan keliling aja banyak yang datang kok, katanya. Tapi kalau orang-orang pada takut kayak gimana kata dia kan. Enggak, Merrick tuh unik pasti banyak tuh yang penasaran mau nengok dia.
Bener kok ya. Iya udah kok tenang aja, nanti aku lah yang bantuin promosi, kata si Hitchcock. Nah akhirnya setelah diyakini berkali-kali, si Norman ini pun bersedia mengambil alih manajemennya si Merrick. Dan si Hitchcock tadi ikut membantu mempromosikan pertunjukan si Merrick ini. Dah. Setelah sepakat, mereka berdua pun mulailah berdiskusi ngebahas konsep pertunjukan bareng-bareng, Wak. Dan dari hasil diskusi itu, mereka sepakat untuk mengadakan pameran yang berjudul Elephant Man di salah satu toko kosong milik si Norman di Jalan Whitechapel. Dan FYI, Wak, toko di lokasinya ini cukup dekat kali sama pusat kota. Di seberangnya juga ada rumah sakit London dan beberapa fasilitas umum lainnya ya kan. Jadi jalan ini bisa dibilang macam rame lah gitu, ladang basah kali lah untuk menarik banyak penonton gitu. Strategis tempatnya. Nah untuk nambah pemasukan, Hitchcock ini juga sempat ngide, Wak. Dia pengen bikin pamflet autobiografi yang berjudul The Autobiography of Joseph Carey Merrick. Nah pamflet itu berisikan gambaran kehidupannya si Merrick lah gitu, Wak. Termasuk kapan si Merrick ini mulai mengalami perubahan fisik, dugaan penyebab kelainan fisiknya si Merrick, sampai gimana cara si Merrick ini bertahan hidup dengan kondisi kelainan tubuhnya seperti itu. Nah pamflet itu atau booklet ini mungkin ya rencananya akan dijual selama pameran itu berlangsung. Itu rencananya si Hitchcock. Dah lah tuh. Pameran Elephant Man pun dimulai di bulan November tahun 1884. Hitchcock pun menyebarkan lah itu poster promosi di sekitar toko. Sementara Norman bertugas untuk mengumpulkan massa masyarakat di depan tokonya dia itu. Norman bilang, hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu, saya akan menampilkan manusia unik yang belum pernah kalian saksikan sebelumnya. Dia adalah Tuan Joseph Merrick, si manusia gajah. Jadi bersiaplah karena sebentar lagi ya bapak-bapak ibu-ibu, pameran The Elephant Man ini akan kami buka, kata dia. Nah ucapan Norman ini, Wak, langsunglah menarik perhatian banyak orang yang ada di situ. Waktu itu masyarakat London ini memang udah umum, Wak, ngelihat pertunjukan freak show. Udah umum kali, apalagi di jalan-jalanan gitu kan. Tapi mereka ini belum pernah dengar ada yang menampilkan manusia gajah. Macam mana manusia gajah gitu, penasaran lah mereka ya kan. Nah karena banyak yang penasaran, dalam waktu singkat, Wak, area depan tokonya si Norman ini didatangi banyak orang. Norman pun mulailah menawarkan tiket pameran. Tawarin banyak yang beli, nggak butuh waktu lama sold out, terjual habis tiketnya di hari itu. Terus sudah nggak lama Norman pun yang sendiri memimpin rombongan penontonnya ini untuk masuk ke dalam tokonya untuk melihat Elephant Man ini. Begitu masuk, para penonton pun melihat ada panggung yang ditutup sama tirai, Wak. Norman nggak langsung ngebuka tirai itu, nggak. Dia bilang lah ke penonton-penonton ya kan. Sebelum kita saksikan manusia gajah, saya ingatkan. Ini bukan untuk menakut-nakuti kalian ya. Tapi untuk edukasi tentang kondisi khusus yang dialami sama Tuan Merrick. Ya, sekarang sudah siap semua untuk melihat, katanya. Sudah, kata ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang ada di situ. Nah, disitulah, Wak, Norman pun ngebuka tirai panggung itu. Wah, begitu tirai dibuka, napilah itu, tegaklah si Merrick di situ kan. Orang-orang di sana bisa ngelihat dengan jelas ada Merrick yang duduk di atas panggung. Kepala Merrick ini terlihat lebih besar memang dari ukuran kepala manusia normal. Terus ada beberapa benjolan yang tak teratur, Wak, di wajahnya. Kulitnya juga udah menebal macam gajah. Tangan kanan sama kedua kakinya juga membesar ya kan. Wow, terlihatlah di situ si Norman. Norman pula siapa? Si Merrick. Waktu ngeliat itu, reaksi para penonton juga macam-macam. Wah, ada yang langsung teriak loh gara-gara dia takut. Ada yang membekap mulutnya karena speechless gitu kan. Terus ada juga yang tepuk tangan tuh karena takjub. Dan banyak juga dari mereka yang langsung berlari mendekat ke panggung karena mereka pengen ngamatin Merrick lebih dekat. Nah di situ Norman pun langsung menjelaskan kondisi yang sedang dialami sama si Merrick ke penonton ini, Wak. Norman bilang kalau penyebab kelainan tubuhnya Tuan Merrick ini bisa jadi karena efek trauma yang pernah dialami sama ibunya sewaktu dia mengandung si Merrick gitu kan. Atau juga bisa karena faktor medis yang belum kita ketahui sampai sekarang gitu kan. Soalnya kan Merrick ini nggak pernah dibawa periksa ke dokter kan, Wak. Pun kalaupun udah itu masih tahun 1800-an loh. Belum ada kelainan kayak gitu tuh. Nah, dijelasin tuh tipis-tipis sama si sama si Norman. Norman tuh nggak ngejelasin detail, Wak. Sengaja memang. Karena habis itu dia bilang, kalau kalian mau lebih tahu banyak soal kondisi Tuan Merrick, silakan kalian beli pamflet autobiografi yang sudah kami siapkan, katanya. Itu yang tadi disiapkan sama si Hitchcock itu. Dan ternyata, Wak, banyak kali orang yang tertarik sama kisahnya. Dalam waktu singkat, pamflet autobiografinya Merrick ini pun ludes terjual, sold out juga. Jadi bisa dibilang pameran The Elephant Man ini
sukses Wak di hari pertama ya, sukses besar bahkan. Sejak saat itu pameran The Elephant Man pun makin dikenal luas dan jumlah penontonnya juga terus meningkat itu dari hari ke hari. Dan yang nonton juga nggak cuma masyarakat biasa aja Wak, tapi ada juga tuh dari kalangan orang-orang medis yang penasaran sama kelainan tubuhnya si Merrick. Nah, salah satunya orang medis ini adalah seorang dokter yang bernama Dr. Frederick Travis Wak. Setelah melihat si Merrick ini secara langsung, Travis ini langsung memutuskan untuk aku harus ketemu sama dia dan aku harus periksa dia ke rumah sakit, kata si dokter ini. Nah, setelah mendapatkan izin dari manajernya si Merrick, dari Norman sama Hitchcock Wak, besok harinya Dr. Travis ini pun langsung mengundang Merrick datang ke London Hospital. Dan di sanalah untuk pertama kalinya si Merrick ini ke rumah sakit dan ketemu langsung sama si Dr. Travis tadi Wak, untuk menjalankan pemeriksaan medis. Nah, jadi waktu dia datang ke rumah sakit ini Wak, Merrick nggak datang kayak gitu aja. Merrick diminta untuk mengenakan jubah hitam panjang dan juga macam penutup kepala gitulah, tudung kepala yang menutupi wajahnya supaya dia nggak menarik perhatian publik ya kan. Travis juga mengajak si Merrick pergi ke ruangannya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol sebentar dan dari situlah Travis pun notice kalau Merrick itu Wak ternyata nggak cuma punya kelainan fisik aja, tapi mentalnya juga agak keganggu. Merrick tuh jadi kelihatan bingung, kelihatan malu, bahkan macam terintimidasi gitu Wak waktu ditanya-tanya soal kelainan tubuhnya. Tapi di situ Travis berusaha untuk ngeyakinin si Merrick, udah Merrick, kamu gak usah takut, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan kamu. Jadi kamu mau ya saya periksa di sini ya, kata si dokter. Karena dengar itu, Merrick pun akhirnya mengangguk. Dokter Travis pun langsung lah mengukur beberapa bagian tubuhnya si Merrick yang terlihat membesar tadi Wak. Dan hasilnya lingkar kepalanya si Merrick ini Wak 36 inci. Oke, pergelangan tangannya 12 inci. Dan ada salah satu jarinya yang berukuran 5 inci. Dan itu semua 2 kali lipat dari ukuran manusia normal Wak. Tuh, nggak cuma itu aja, Dr. Travis juga menemukan ada banyak sekali papiloma atau kutil pada area benjolannya si Merrick. Dia juga mencatat jaringan ikat antara kulit dan ototnya Merrick ini sangat lemah sehingga kulit si Merrick itu tampaknya mengendor dan juga ada yang berlipat-lipat ya kan. Dan selain itu ditemukan juga ada kelainan pada tulang tengkorak, ada di lengan kanan juga dan kedua kakinya si Merrick yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran normal. Sementara tangan kirinya normal-normal aja Wak, tetap normal kayak manusia biasa. Tapi meskipun kelainan fisiknya cukup parah Wak, secara umum nih kondisi kesehatan Merrick itu dinyatakan baik loh. Gak ada gejala penyakit dalam yang serius waktu itu. Jadi Travis ini pun fokus untuk meneliti penyebab penyakit fisiknya aja. Oke, udah didapat sama dia, udah dicatat semuanya kan. Cobalah ditelisik. Tapi sayangnya karena teknologi di masa itu masih sangat-sangat terbatas sekali Wak, Travis belum bisa memastikan Merrick ini sakit apa. Gak bisa. Akhirnya di tanggal 2 Desember 1884, Dr. Travis pun mengajak Merrick ke pertemuan Pathological Society of London di Bloomsbury. Nah, di sana Travis ini memperlihatkan Merrick ke para ahli patologi Wak. Ditengokin kan, ini ada keadaan, ada temuan seperti ini apa segala macam. Tapi dari sekian banyaknya ahli patologi yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang familiar sama kondisi fisiknya si Merrick Wak. Nggak ada. Jadi sampai sini pun belum ada Wak yang bisa mendiagnosis penyakitnya Merrick ini apa. Nah, nggak nyerah di situ, Dr. Travis pun masih terus juga berusaha untuk bisa memeriksa kondisi fisiknya si Merrick ini kan Wak. Dr. Travis juga sampai ngasih kartu namanya nih ke si Merrick biar Merrick lebih gampang keluar masuk rumah sakit gitu. Tapi sayangnya setelah 3 kali atau beberapa kali pertemuan lah, Travis ini masih belum nemu diagnosis yang tepat untuk penyakitnya si Merrick. Dan di saat yang sama juga, Merrick ini udah nggak mau lagi Wak datang ke rumah sakit. Gara-gara dia ngerasa risih gitu diperiksa badannya berkali-kali. Jadi ya udah, sejak saat itu Merrick udah nggak pernah ketemu lagi sama Dr. Travis. Dah lah kan, di situ Merrick kemana? Merrick balik lagi Wak dengan rutinitas sebelumnya. Dia masih tampil tuh di pamerannya The Elephant Man. Dia tampil, dia lihat pokoknya masih banyak juga yang datang. Sampailah suatu hari ada beberapa orang yang melaporkan pameran itu ke polisi karena dianggap meresahkan. Karena menurut mereka nggak pantas kekurangan fisik orang itu dipertontonkan di depan publik gitu ya kan. Setuju. Alhasil di tahun 1885 pameran The Elephant Man ini pun punya si Norman tadi
ditutup sama polisi. Setelah pameran itu tutup, manajemennya si Merrick ini sempat pindah tangan ke Sam Roper. Masih ingat kalian? Sam Roper itu loh manajer pertunjukan keliling yang di London itu. Tapi karena takut diburu sama polisi juga, si Sam ini pun nawarin si Merrick untuk pindah manajemen lagi sama laki-laki Inggris juga yang dipanggil Ferrari katanya. Merrick pun mau aja karena sama Ferrari ini dia dijanjikan ikut tur keliling Eropa. Merrick jadi mikir ya kan, kalau di London aja udah sebanyak itu yang nonton aku, di tur Eropa pasti lebih banyak lagi lah ini yang nonton, yang pasti makin untung lagi aku gitu ya kan. Merrick berharap kali bisa dapat penghasilan besar memang dari tur itu. Gegara itulah dia pengen nabung biar bisa dapat rumah sendiri, biar bisa beli rumah sendiri. Tapi kenyataannya justru berbanding terbalik pertunjukan tur di Eropa itu nggak sesukses waktu tampil di London. Bahkan di sana nih Merrick ditipu sama manajernya sendiri, sama si Ferrari itu. Semua uang tabungannya si Merrick 50 pound waktu itu ya, setara sekitar 170 jutaan lah kalau sekarang, yang udah dia kumpulkan susah payah tuh dibawa kabur sama si Ferrari. Dan waktu itu Merrick cuma ditinggalkan sendirian aja di Belgia tanpa uang sepeser pun. Bayangkan sama kalian. Tentu si Merrick ini terpuruk kali dari sana ya kan. Mau ke mana? Akhirnya di situ Merrick coba cari bantuan lah ini ke orang-orang setempat. Tapi sayangnya karena kondisi fisiknya itu nggak ada satupun orang yang mau nolong si Merrick. Malah banyak takut orang itu sama si Merrick nih. Nggak ada orang, dia tinggal sendirian juga kasihan kan. Nah, akhirnya Merrick jalan-jalan, pergilah dia ke stasiun Nah, entah karena petugas di sana tuh takut sama Merrick atau ada alasan lain nih ya, Merrick dibolehin naik kereta gratis waktu itu untungnya. Sampailah dia tiba di pelabuhan Antwerp, dan dari sana dia nebeng lagi kapal ke Harwich, baru dia lanjut naik kereta lagi ke Liverpool, terus baru nyampe lah ke London. Nah, pas dia udah nyampe di London, Merrick udah agak sedikit lega tuh karena seenggaknya oke, aku udah di London gitu kan, aku udah familiar kali sama daerah itu. Tapi tanpa diduga, waktu dia lagi jalan di sekitar stasiun itu baru aja nyampe kan orang-orang langsung ngerumunin si Merrick gara-gara kan sebelumnya si Merrick ini udah pernah tampil di pameran The Elephant Man itu kan jadi orang-orang yang kenalin Merrick, jadi di sana dia macam idola lah kayak gitu dikerumunin dia sama orang-orang. Nah, di tengah keramaian itu seorang polisi pun datang lah nertipin area itu. Nah, polisi langsung bawa si Merrick ke pos terdekat. Terus di sana polisi nanya, kamu mau kemana tuan gitu. Merrick geleng-geleng kepala jawab karena dia sendiri juga nggak tahu dia mau pergi kemana ya kan. Polisi nanya lagi, rumah kamu di mana? Ada teman atau saudara nggak di London ini? Katanya. Merrick diam di situ. Terus dia langsung ngambil kartu nama Dr. Travis Dr. Travis ingat kan? Dr. Travis kan sempat ngasih itu sama Merrick kalau biar kau gampang masuk keluar dari rumah sakit aku gitu. Nah, polisi pun langsung hubungin Dr. Travis, dan saat itu juga Dr. Travis langsung datang ngejemput si Merrick Nah, waktu itu Travis ngelihat kondisinya si Merrick ini makin memprihatinkan. Benjolan di tubuhnya itu makin membesar dari terakhir yang ditengok sama si Travis, dan Merrick juga kelihatan macam lemas sekali. Akhirnya Travis pun membawa si Merrick ke rumah sakit London itu lagi. Setibanya di rumah sakit, Merrick langsung diperiksa dan ketahuanlah kalau si Merrick ini mengidap bronkitis rupanya. Padahal setahun sebelumnya masih sehat-sehat aja, waktu datang lagi dari tur Eropa itu bronkitis dia. Nah, Travis menduga Merrick ini terkena bronkitis karena pola hidupnya yang memang nggak sehat selama dia tur di Eropa, ditambah lagi dia ini kan juga kurang istirahat ya kan. Nah, Merrick pun meminta izin ke ketua komite rumah sakit di sana namanya Francis Cargom untuk merawat si Merrick ini sampai dia sembuh. Dan karena Gom ini juga simpati sama kondisinya si Merrick, Gom pun bilang oke, boleh pak dia dirawat di sini, tapi saya minta tolong untuk dia diisolasi saja di ruang terpisah. Setuju si Travis langsung, oke nggak apa-apa pak. Dan Merrick pun akhirnya dirawat lah di ruang isolasi kecil yang ada di loteng rumah sakit. Sejak saat itu Merrick pun menjalani rawat inap di rumah sakit London ini. Selama Merrick dirawat di rumah sakit London ini, Dr. Travis jadi punya banyak sekali waktu untuk bisa memantau dan juga memeriksa kondisinya Merrick secara berkala. Dr. Travis juga jadi tahu nih kebiasaan Merrick yang selalu tidur dengan posisi duduk, memeluk lututnya, gegara memang dia nggak bisa berbaring. Baru itulah Dr. Travis tahu, karena memang baru itu juga orang ngelihat kondisinya Travis setiap harinya ya kan. Dia rupanya tidurnya tuh sambil duduk gitu. Katanya kalau dia berbaring, takut nggak bisa bangun, gegara kan kepalanya berat kali ya kan. Dan di situ Travis juga notice kalau kesehatan Merrick ini jauh lebih buruk dibanding setahun lalu, Nggak cuman kondisi fisik keluarnya aja yang makin parah, tapi rupanya kondisi jantungnya si Merrick ini makin lemah. Nah, Travis sampai memprediksi kalau umurnya si Merrick ini mungkin udah nggak akan
panjang lagi. Nah di situ dokter Travis ini pun datanglah ke GOM lagi, ketua komite rumah sakit tadi itulah. Si Travis bilang, Pak, tolonglah Pak izinkan si Merrick ini tinggal di rumah sakit ini selama sisa hidupnya Pak. Kondisinya makin parah dan dia butuh kali perawatan jangka panjang. GOM bilang, Pak maaf kali Pak, itu nggak mungkin Pak. Kamu tahu sendiri kan rumah sakit kita ini nggak punya alat dan juga staf yang memadai untuk menangani penyakitnya si Merrick. Iya Pak, saya tahu, kata dokter Travis lagi, saya tahu. Tapi kalau nggak gitu Merrick tuh bisa mati muda Pak. Oke gini aja lah kata si GOM, gini aja. Aku coba carikan rumah sakit lain ya yang mungkin lebih lengkap alatnya. Akhirnya GOM coba hubungin lah nih kenalannya di rumah sakit lain. Tapi sayangnya tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerima kondisinya Merrick Wak. Nggak ada. Nah karena nggak nemu solusi di sini, GOM pun akhirnya nulislah surat ke koran The Times waktu itu yang isinya minta saran dari pembaca soal penanganan penyakitnya si Merrick ini. Surat itu dicetak di koran The Times ini dan diterbitkan di tanggal 4 Desember tahun 1886. Setelah terbit, ternyata banyak itu pembaca yang sangat simpati sama si Merrick Wak. Bahkan banyak juga orang berdonasi ke rumah sakit London untuk ngebantu biaya perawatannya si Merrick. Dengan dukungan finansial yang besar dari masyarakat ini, GOM dan juga anggota komite lainnya akhirnya mengizinkan Merrick untuk tinggal di rumah sakit London selama sisa hidupnya. Merrick waktu itu udah nggak diisolasi di atas lagi, dia dibuatkan ruang khusus di bawah tanah yang didesain senyaman mungkin. Jadi di sana ada satu kamar tidur, terus ada satu lagi ruang santai lengkap dengan perabotan sesuai dengan kebutuhannya si Merrick kayak gitulah. Tapi memang di ruangan itu sengaja nggak dikasih cermin Wak, untuk menjaga kesehatan mentalnya si Merrick, nggak dipakein cermin. Dan Merrick sendiri untuknya bisa beradaptasi Wak di kamar barunya itu. Di sana dia banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, menulis surat, atau juga membuat miniatur bangunan dari kartu-kartu kayak gitulah. Merrick juga udah nggak ngerasa kesepian lagi karena setiap minggu dokter Travis inilah yang selalu berkunjung ke kamarnya Merrick, hanya sekedar untuk makan bareng atau hanya untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Hubungan mereka berdua ini Wak makin lama makin dekat gitu loh. Merrick lebih terbuka cerita banyak hal sama si Travis, begitu juga dengan Travis. Travis juga pernah membantu si Merrick ini untuk mewujudkan satu keinginan terbesarnya, yaitu nonton pantomim Natal waktu itu di teater Royal Drury Lane. Udah jadi sahabatan mereka Wak. Selain dokter Travis, banyak juga masyarakat kelas atas di London pada saat itu yang sangat bersimpati dan juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kamarnya Merrick. Mereka ngajak ngobrol, mereka membawa beberapa hadiah untuk si Merrick, macam foto-foto, buku, kartu Natal, dan juga lain sebagainya. Bahkan nih Wak ya, Alexandra of Denmark, istri putra mahkota Inggris waktu itu nih juga menyempatkan diri untuk menjenguk Merrick di tanggal 21 Mei 1887. Dengan dukungan publik yang begitu besar, Merrick kembali lagi semangat menjalani hidupnya. Meskipun dunia medis di sana itu belum berhasil menemukan penyebab pasti penyakitnya, tapi Merrick ini mulai bisa berdamai Wak dengan dirinya. Dia lebih percaya diri sama penampilannya, dia lebih berani lagi bersosialisasi dan terlihat jauh lebih bahagia dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi sayangnya di tahun 1890 Wak, kondisi kesehatan Merrick ini tiba-tiba ngedrop. Benjolan di wajah dan juga kepalanya makin membesar lagi, bronkitisnya makin parah dan tubuhnya juga makin melemah. Hingga akhirnya tanggal 11 April 1890, Merrick ditemukan sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya Wak. Merrick waktu itu meninggal usia muda kali, 27 tahun. Awalnya orang-orang tuh berpikir Merrick ini meninggal karena ya tadi penyakitnya itu. Tapi hasil otopsi menyatakan kalau Merrick ini meninggal karena kekurangan oksigen karena tulang lehernya itu geser Wak. Nah sahabatnya atau dokter Travis yang ikut mengotopsi jasadnya Merrick ini Wak menduga kalau Merrick ini yang biasanya tidur dengan posisi duduk memeluk lutut itu mungkin saja di malam itu mencoba tidur berbaring macam orang normal. Tapi karena kepalanya berat, dia jadi kesulitan bangun. Nah itulah yang bikin tulang lehernya bergeser. Nah itulah yang bikin dia kekurangan oksigen. Akhirnya meninggal dunia gitu. Ya Allah, dia coba tidur telentang loh Wak. Tapi itu dugaan ya. Nah setelah kematiannya Merrick, dunia medis di Inggris tetap belum bisa menyimpulkan penyakit apa yang diderita sama si Merrick sampai bikin tubuhnya bisa mengalami
seperti itu gitu. Barulah beberapa puluh tahun kemudian, pada saat teknologi medis ini sudah makin berkembang, mulai banyak para ahli yang meneliti lebih lanjut tentang kelainan tubuhnya si Merrick ini. Awalnya ada ahli yang menyebutkan kalau Merrick ini menderita penyakit neurofibromatosis atau sejenis penyakit genetik langka yang menyebabkan sel-sel jaringan saraf tuh tumbuh tidak normal dan membentuk benjolan-benjolan, itulah tumor jinak gitu di bawah kulit, di otaknya dan juga di tulang belakang. Tapi seiring berjalannya waktu, para ahli lebih setuju kalau Merrick ini mengalami sindrom Proteus atau penyakit langka yang bisa membuat pertumbuhan jaringan tubuh itu tidak terkendali. Jadi sebagian tubuh penderita itu bisa membesar secara ekstrim, sementara bagian lain tetap normal, itulah. Macam dialami sama si Merrick gitu kan. Tangan kirinya kan normal, Dan sampai sekarang sindrom Proteus ini juga masih menjadi penyakit genetik langka yang belum bisa disembuhkan katanya. Itu kesimpulan terakhir yang kami dapat. Oke, jadi itu tadi kisah hidup Joseph Merrick, pria yang dijuluki The Elephant Man atau laki-laki gajah karena kelainan tubuhnya yang tidak biasa. Selama hidupnya, Merrick ini mungkin selalu dipandang aneh, selalu dipandang menakutkan, bahkan mungkin bikin gak nyaman bagi orang-orang sekitar ya kan. Tapi di balik itu semua, Merrick ini justru mengajarkan kepada kita tentang arti kerja keras, penerimaan dan juga rasa syukur. Merrick mungkin gak pernah memiliki wajah yang indah, tapi cara dia menjalani hidup dengan sabar justru menampilkan keindahan yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya gak sih? Memang ya kadang Allah itu menciptakan seseorang dengan bentuk yang tidak sempurna supaya dunia bisa belajar tentang kesempurnaan dari sisi yang lain. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penderitaan bukanlah alasan untuk kehilangan harapan, Tetaplah jalani hidup apapun itu situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang, Tetap yakin aja akan selalu ada hikmah dan kebaikan yang bisa kita ambil dari setiap kekurangan diri kita itu. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.